Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini bikin viral 2 kali berarti ya? Iya. Sama sekarang. Cuman bedanya kalau awal tahun kemarin sama bapak, namanya apa ya? Kalau orang tua sama anak itu kan marah hal yang biasa. Siapa sih orang di dunia ini nggak pernah dimarahin bapaknya? Cuman bedanya kalau beliau itu public figure, aku public figure, akhirnya marahnya jadi bawa ke media. Ya. Tapi kan di situ aku menunjukkan kepada kalian bahwasanya kalau orang tua marah itu anak diam. Makanya nggak ada video klarifikasi dari aku, nggak ada open statement dari aku dan lain sebagainya, nggak ada. Ketika bapak marah, orang tua itu selalu benar, anak itu pasti salah. Jadi nggak ada masalah itu. Tapi untuk yang kali ini, nah ini mohon maaf banget. Aku ini pengen klarifikasi. Dalam artian ini klarifikasi hanya untuk menyeimbangkan berita. Setelah aku nggak bisa berbicara banyak masalah kontrak, isi kontrak, terus alasan pengeluaran atau alasan berakhirnya kontrak, selama ini aku quiet, ya kan? Pernah nggak aku nyebutin alasan waktu itu? Kenapa aku sama nggak pernah kan? Karena buat saya, maaf mas, ntar di ini ya, di apa namanya, di sensor ya? Kalimat sembrotonya. Iya, sorry. Kenapa aku sama PO X itu apa namanya, berakhir kerjasamanya? Karena buat aku 1 sampai detik ini pun mas, jujur aja demi Allah ini, saya itu masih menyimpan rasa terima kasih yang sangat luar biasa besar sama mereka. Karena tanpa bantuan mereka pun MTI nggak akan lahir secepat itu pada saat itu. Makanya semua bentuk ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau semua bentuk perkara perselisihan dan lain-lain yang menurutku, walaupun menurut saya ya pribadi, kalau kita lihat dari akad kontrak dan lain sebagainya, itu benernya saya ini pihak aslinya pihak korban. Nanti kalian akan suatu saat akan tahu sendiri ketika sudah selesai masa penyidikan, karena ini kan semua berkas-berkasnya udah mulai masuk ke penyidikan. Jadi aku nggak bisa berbicara banyak karena itu hubungannya substansi. Jadi aku nggak pernah ngomong ke media sekalipun kenapa alasan akhir hubungan kerjasama kami itu berakhir, dan kenapa saya pindah keluar dari sana juga. Saya juga nggak bisa ngomong, karena kalau saya ngomong itu pasti nanti akan menjatuhkan marwah salah satu pihak dan nggak bagus. Karena buat saya pertempuran ini aslinya pertempuran yang sampai detik ini hati nurani saya itu nolak. Tapi karena MTI ini isinya bukan cuma Rian Mahendra. MTI ini isinya bukan cuma Rian Mahendra, bukan cuma Andi, bukan cuma Amri, bukan cuma siapa. Ini banyak orang yang hidup. Banyak orang yang hidup di sini, walaupun hitungannya puluhan, tapi buat aku ini banyak. Dan mereka semua meminta pertanggungjawaban kepada aku sebagai pelindung mereka, kasarnya. Supaya ini diluruskan, karena kalau enggak, ini akan jadi bola liar. Bola liar itu kan enak kalau arahnya ke sini ya. Kalau arahnya ke mana-mana kan nanti nama keluarga besar juga jadi tercoreng. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, walaupun saat ini saya belum bisa menunjukkan bukti-buktinya karena hubungannya masih berkaitan dengan penyidikan kepolisian. Ya. Satu hal yang bisa saya pastikan, semua tuduhan yang mereka tunjukkan kepada saya itu benar-benar tuduhan tanpa dasar. Buat saya itu fitnah. Buat saya itu pembunuhan karakter. Entah motivasinya apa, saya nggak ngerti. Kenapa acara sesakral itu yang harusnya jadi acara launching promo jalur baru, kenapa harus diisi dengan hal-hal yang menurut saya secara etika moral ini nggak baik. Karena dengan begini orang akan menilai. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia transportasi ini punya etika moral yang nggak tertulis. Setiap bentuk perselisihan kita di lapangan kita selesaikan di lapangan. Setiap bentuk perselisihan kita di dalam internal kita selesaikan di internal. Belum pernah ada sejarah. Makanya saya itu bingung, ini benernya pengusaha bisa atau bukan. Kenapa sejak saat saya keluar bulan apa sih? Sekarang logika aja deh. YouTube itu kan jadi alat bukti ya. Dalam artian itu adalah jejak digital. Kalian bisa lihat sendiri kapan MTI mulai berjalan, mulai operasional.
ya kan? Tanggal 24 Juni, ya nggak? Iya. 24 Juni itu kita trial, Mas. Trial itu apa, Mas? Uji coba armada. Bis kan baru selesai painting. Tanggal 24 kita nyatakan buat jalan. Setiap bentuk kerusakan bis itu kan ada dua tipe ya, dua macam. Sesuatu yang terlihat dari luar dan yang nggak terlihat dari luar. Iya kan? Iya. Makanya kita yang udah terlihat dari luar sudah kita benahi. Yang dirasakan yang nggak kelihatan dari luar, ibaratnya mungkin kompresor dalemannya kayak gimana, mungkin dryer dalemannya kayak gimana, mungkin kampas koplingnya dalemannya. Ini kan hal yang ada di dalam dan tidak terlihat. Ini makanya dibutuhkan trial. Berarti tanggal 24 Juni kita trial. Ya. Bulan Juli tanggal 1 kita niatkan buat ini pra operasional. Namanya bis baru buka, baru jalur baru buka ibaratnya. Kita kan berarti perlu adaptasi jalur kan. Ya kan, pengenalan jalur dulu pada penumpang. Kalau santai Mas. Santai. Jangan panik. Pesawatnya dipakai pesawatnya. Pesawatnya Dipakai Mas. Saya bikinin dari kertas. Wah, pesawat kertas. Pesawatnya dulu. Di silent aja, di silent. Udah. Ya lanjut ya, sampai mana tadi? Nah, otomatis kan kita butuh pengenalan jalur, ya kan? Jadi bulan Juli itu pengenalan jalur. Bulan Juli saya pakai pengenalan jalur, mungkin menurut saya karena pada saat itu langsung berhubung masa ramai ya. Jadi enak lah pengenalan jalurnya, nggak terlalu lama. Orang udah luas langsung tahu, oh iya jalan dari mana namanya, dari Cipulir jam segini angkatan malam, dari Cipulir jam segini angkatan pagi, dari Karawaci jam segini angkatan malam, dari Karawaci jam segini angkatan pagi. Ini kan butuh waktu. Terus kalian inget nggak? Aku nggak mau ngomong satu arah karena aku pengen kalian sendiri yang menyebutkan, karena ini kan bukti jejak digital. Kalian inget nggak kapan aku bis ditarik secara sepihak? Ingat nggak? Aku lagi ke Gias bareng sama anak istriku. Iya, pas lagi ke dia. Tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus. Berarti bis itu baru jalan berapa bulan? Satu bulan lebih, 2 mingguan lah ya. Kira-kira kalau menurut versi mereka ada masalah keuangan, masuk akal nggak? Baru jalan 1 bulan 2 minggu loh. Ini logika aja. Baru jalan 1 bulan 2 minggu. Buat saya nggak masuk akal kalau alasannya karena faktor keuangan. Karena sejak awal memang administrasi itu mereka yang pegang. Saya ini cuma hak pengendali operasional. Itu nanti akan dibuktikan semua. Jadi kita pun kalau misalnya kebutuhan spare part atau mungkin keuangan atau lain-lain itu pasti minta approval dari mereka dulu. Itu nanti ada bukti chattingnya semua, ada semua. Sudah kita siapkan. Tapi makanya saya bilang saya nggak bisa berbicara jauh masalah itu karena itu akan jadi bahan untuk faktor tuduhan penggelapan uang sampai 2 atau penggelapan apa sampai 2,2 miliar ini buat saya nggak masuk akal banget. Nggak masuk akal banget dan luar biasa, ini pembunuhan karakter dan juga fitnah. Tapi saya nggak akan tinggal diam. Saya pasti akan ada tindakan dari kita di jalur itu. Jadi ada alasan Mas, dimana kenapa kontrak saya sama mereka itu harus berakhir pada saat itu. Alasannya ada juga suratnya. Jadi saya ini ngomong berdasarkan bukti ya. Saya nggak asal cuap-cuap, nggak asal ngomong, nggak asal dengan apa ya, dengan omongan-omongan sepihak itu enggak. Nanti semua sekalian ini jejak digital buat saya. Semua omongan saya nanti akan dibuktikan Mas di konferensi pers kita kedua setelah urusan saya sama kepolisian selesai. Semua omongan saya akan dibuktikan di situ. Karena waktu saat penarikan armada itu sudah jelas sekali. Poin pertama alasannya apa, poin kedua alasannya apa. Dan itu buat saya alasannya memang karena ada hal yang saya tolak. Ya. Kenapa saya tolak? Karena menurut saya hak-hak MTI ini sendiri belum dipenuhi gitu. Dan mereka inginkan banget itu. Ibaratnya begini deh, kalau kalian jual rumah, terus rumah kalian belum dibayar atau belum dibayar penuh, mau nggak sertifikat rumah kalian diambil terus balik nama sama nama mereka? Mau nggak? Sama nama yang beli? Mau nggak? Ada mau? Siapa yang mau rumahnya dibeli terus belum dibayar penuh atau belum dibayar, terus sertifikatnya dibalik nama atas nama yang beli? Ada yang mau? Nggak ada. Hah? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Makanya terjadi ingkrah atau terjadi ketidaksepahaman lagi. Dan itu sepihak karena
Kalau mereka bilang tidak ada itikat baik dan tidak ada macam-macam, oh saya masih punya bukti chattingnya semua. Ketika ditarik itu saya sudah bilang, Mas nanti ditarik hari Sabtu atau hari Minggu ya? Itu kegias itu Sabtu. Sabtu. Kita kegias hari Sabtu. Di situ saya jelas-jelas masih megang bukti chattingnya. Mas, saya sudah lama nggak ketemu sama anak istri saya sih. Ini anak sama istri saya lagi datang ke sini pengen ngajak kegias. Biarkan saya waktu ini saya tak kumpul sama istri saya dulu sama anak-anak. Saya tak nyenengin mereka dulu. Besok Selasa kita ketemu, kita musyawarah. Hasilnya seperti apa saya ikut. Itu udah etikat baik kan berarti. Ya enggak? Udah, terus akhirnya nggak bisa keluar jawaban, nggak bisa harus. Jadi surat itu jam 1 siang datang, jam 5 sore bis lagi ngetem di terminal, ditarik begitu aja. Iya, di Polres ya. Buat saya kasar Mas ini. Kalau dia orang bis, kalau dia orang transportasi, buat saya ini kasar. Nggak ada solidaritas atau nggak ada, itu berarti pengen ngebunuh branding secara nggak langsung. Penumpang akan melihat bis udah diisi, udah mau isi, tiba-tiba ditarik. Kan buat saya, maaf aja ini buat saya nggak manusiawi. Saya diam nggak? Ada nggak saya ngomong masalah ini? Ada nggak saya speak up masalah ini? Nggak ada. Nggak. Karena apa? Saya masih menjaga rasa terima kasih saya sama beliau. Saya anggap pada detik itu saya udah bener MTI, sudah bener-bener didolimi pada saat itu. Tapi saya diam dan saya tidak bersuara sama sekali sampai detik ini. Ya. Terus langsung lagi alasan saya keluar dari Cawang. Terus mereka bilang saya kabur dan lain sebagainya. Oh maaf, nanti akan saya tunjukkan juga bukti pengusiran dan ancaman akan bawa pengacara dan lain sebagainya kalau saya tidak mengosongkan lokasi Cawang dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika saya pindah sampai sekarang, ada nggak saya ngomong hal seperti itu? Pernah nggak kalian lihat di video live streaming saya atau klarifikasi saya, Mas kenapa pindah dari Cawang? Oh enggak, saya selalu bilang kayak gitu kan, karena titik transitnya lebih baik. Karena satu hal kita sadar banget Mas, bahwasanya perusahaan ini perusahaan kecil, perusahaan ini perusahaan kecil, perusahaan yang sedang saya rintis ini perusahaan kecil. Mereka ini perusahaan besar yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya sadar diri banget pada saat. Makanya saya tetap diam, tetap menjaga rasa terima kasih saya. Agustus selesai berarti sudah. Agustus, habis bulan Agustus apa? September nggak ada apa-apa. Oktober ada somasi, November ada somasi, atau somasi pertama tanggal berapa? Oktober apa November? Pokoknya itulah. Jadi dari semua pernyataan yang telah mereka keluarkan, hanya satu yang saya benarkan, yaitu saya mengabaikan somasi mereka. Mengabaikan itu bukan karena saya menyepelekan, tapi karena isi somasi itu menurut saya terlalu menyudutkan saya. Dan kalau saya datangi di tempat mereka dengan pengacara mereka dan lain sebagainya, ini dipikir nanti saya takut. Makanya saya sampaikan pada saat itu kepada yang antar somasi, Mas, kalau memang ini yang ditekankan diberatkan, saya hanya akan berbicara berdasarkan bukti di hadapan penyidik, bukan di hadapan pengacara mereka. Itu jawaban saja. Jadi, dan somasi itu kan sifatnya hak. Kalian kalau dapat undangan pernikahan mau datang mau enggak kan itu hak kalian kan. Nah, jadi buat saya itu hal yang tidak melanggar apapun dan tanpa rasa menyepelekan sedikit pun bukan. Hanya saja saya udah capek energi saya nggak pengen diintimidasi dalam hal apapun. Tiba-tiba November ada laporan ke kepolisian. Itu juga saya baru tahunya kemarin. Ternyata laporan itu dari bulan November ya? Hah? Bulan kemarin laporan bulan November tanggal berapa? 16. Sampai sekarang belum ada panggilan dari penyidik. Ya. Belum ada panggilan dari penyidik, belum ada panggilan dari pihak manapun juga yang berhubungan dengan kepolisian untuk kali ini. Berarti status saya, Mas, entah saya ini penjahat beneran, ya maaf, atau tidak, status saya masih saksi terlapor. Ya, saya belum jadi tersangka, Mas. Iya, belum dipanggil. Ya. Jadi kalau orang mau ngejar saya, sabar, tunggu saya ngukur rompi oranye dulu. Ya. Nunggu saya ngukur rompi oranye dulu, entah ini rompinya ntar saya pakai sendiri atau dipakai sama pihak lain. Nah, itu nanti baru kalian silakan berbicara sih. Sekarang ini kan bola liar ini cuma dilontarkan dari salah satu pihak dan yang memulai bukan saya. Karena saya udah bilang di awal, pertempuran ini bukan pertempuran yang saya inginkan. Ya, karena saya masih menjaga rasa terima kasih saya kepada mereka. Tapi buat saya ini sudah keterlaluan karena fitnah ini udah luar biasa. Udah luar biasa parah kalau saya. Karena dampak sosialnya besar.
Ya, jadi banyak banget tuh senselan orderan, banyak banget gejolak dari teman-teman yang support aku saat ini. Saudara pengacara, teman datang dari pengacara, ada lagi dari teman-teman tim siluman yang saya nggak bisa sebutin, pengacara, langsung nge-backup saya. Jadi terus akhirnya saya kemarin digeret, digelandang untuk meetingkan bagaimana supaya ini bisa menjadi efek jerah bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena terus langkah hukum akan kita ambil. Terus kedua, kalau kalian pengen ngejudge atau kalian pengen apa ya, pengen menyatakan status saksi terlapor saya sebagai tersangka, agak ditahan dulu, sabar lah. Biasanya berapa bulan ini mas? Sebulan, 2 bulan? Oh lama. Tapi yang jelas akan ada tindakan hukum yang akan saya ambil terhadap hal ini, karena buat saya ini tingkat yang sangat luar biasa, tidak baik dan tidak menyenangkan. Begitu ya. Jadi mungkin Bapak pengacara bisa, Mas, omongan Pak aman ya? Aman. Tolong yang tadi aku kelepasan itu disensor ya Mas, karena kalau enggak akan jadi buat. Begitu mungkin bisa dilanjut. Nanti kalau rekan-rekan ini udah berbicara, kalian silakan tanya jawab atau menanyakan perihal apa yang kalian ingin tanyakan dalam hal ini. Oke? Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, dalam hal ini saya Dr. Agus SHMA, ada Pak Abang Agus Bagio SHMA, ada Adi Nugroho, ada Sony, dan masih banyak. Dan Mas Rian hanya messengernya banyak sekali teman-teman pengacara yang mau bergabung. Terima kasih banyak nih sebenarnya Mas. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas. Banyak banget pengacara yang hubungin Mas Rian. Saya simpati sama Mas Rian. Mas Rian nggak perlu bayar biaya segala macam. Saya ikhlas bantu Mas Rian. Terima kasih banyak, tapi kayaknya udah kebanyakan soalnya Mas. Tapi nggak apa-apa Mas. Jadi gini, kalau ini udah ada sekitar 8 orang. Jadi kami membuka teman-teman pengacara yang berempati dan bersimpati dengan Mas Rian. Kami membuka untuk menjadi kuasa hukumnya Mas Rian, tetapi saya pastikan tidak ada biaya dan tidak ada ongkos karena Mas Rian dan siap beliin saya rokok gitu loh. Mau dipalak. Nanti menggunakan Mahendra Law Firm. Di dalam kasus ini akan menggunakan Mahendra Law Firm, kantor pengacara Mahendra. Ya. Sifatnya temporari ya. Saya. Jadi kalau saya di dunia perbisan mungkin sudah lama, saya dari kecil dididik oleh Haji Haryanto. Kebaikan keluarga Haji Haryanto saya tidak akan bisa lupakan. Ya. Maka ketika ini saudara saya dibilang adik wong tuaan saya, maka ini adik saya, begitu dicolek tanpa dikomando, kita siap. Ya Mas Agus juga ya, siap. Kan seperti itu. Oke. Menanggapi berita-berita yang viral, saya memberikan teori hukum seperti ini. Setiap warga negara boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada siapa? Kepada kepolisian. Oke. Kepolisian tidak boleh tidak boleh menolak setiap laporan dari warga masyarakat. Jelas sampai di situ. Tetapi kepolisian ini adalah profesional di bidangnya, maka laporan tersebut akan dipilah dan dipilih. Terpenuhi tidak unsur pidananya. Oke. Kalau setidaknya ada permulaan yang cukup, maka mulailah klarifikasi. Sampai detik ini Mas Rian belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian. Dan Mas Rian dan kuasa hukum siap kapanpun untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, maka nanti bertahap. Mulailah dijadiin saksi, tahap demi tahap. Ada gelar perkara internal, oke? Baru kalau terpenuhi setidaknya 2 alat bukti yang cukup, maka Mas Rian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Tersangka nanti kalau misalnya ini bisa menjadi terdakwa, oke? Di persidangan terdakwa. Terdakwa berarti selama belum ada putusan hukum yang tetap, maka status Mas Rian adalah warga negara yang bebas, yang baik dan benar. Baik dan benar. Bahkan putusan tingkat 1, tingkat 2 sampai nanti inkrah,
maka di dalam teori hukum ada namanya intra quantuis, putusan berkekuatan hukum tetap. Oke? Maka hari ini tidak boleh orang itu menghakimi secara sepihak dengan menyebut nama POMTI, Mahindra Trans Indonesia, menyebut beberapa kali nih Rian Mahindra, terus ada Devi Marisa, terus MTI dibantu Haji Haryanto. Haji Haryanto ini tidak pernah urusan dengan MTI. Jangan bawa-bawa orang tua kita. Oke? Maka di dalam teori hukum pidana ada namanya presumption of innocence, ya, praduga tidak bersalah. Kalau seperti ini caranya adalah praduga bersalah, ya, maka ini terpenuhi unsur undang-undang ITE pencemaran nama baik, ya. Maka kita tunggu, kita adu ilmu lah, adu ilmu teori hukum, ya. Ini narasinya kayak dibikin-bikin seolah-olah omongannya itu saya udah tersangka ya. Oh iya, keren banget. maka gini, maka Mas Rian juga akan mempersiapkan, tim lawyernya juga akan mempersiapkan upaya hukum. Sedikit menanggapi berita yang liar, masalah mobil itu GPS-nya hilang. Mas Marquez ini, Mas Marquez, ini pelaku utamanya. Iya. Oke. Ini, Mas. Hilang atau mati, Pak? Nanti dulu, Mas. Sampai pada saat ditarik yang pertama 2 unit, sampai yang kedua kan mengantar langsung atau Mengantar langsung ke mengantar langsung kemana, Mas? Garasi Cawang. Garasi Cawang. Jangan disebut PO-nya ya, Mas. Ada GPS-nya tidak, Mas? Saya tidak tahu. Pada saat serah terima, jenengan pernah dikasih tahu, mobil ini ada GPS-nya tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Jelas. Jadi yang mengantar etikat baiknya adalah Mas Marquez. Saya tahunya Marquez saja sudah. Iya. Kan seperti Pembalap. pembalap. Tapi kalau di jalanan belum tentu, ya kan? Terus mengenai janji sepakat membayar 50 sampai 60 juta. Ini jangan bola liar. Ini kontrak sewa atau kerjasama operasional merintis Jakarta Pekalongan. Ini harus paham nih. Ya Bang Agus ya. Kalau sudah ditentukan 50-60, Mas Rian tidak pernah sewa bis itu loh. Sekarang angsuran saja berapa? Angsuran di leasing paling 35 sampai 40. Ini logika loh. Oke? Kan di kontrak juga nggak ada disebutkan angka itu. Di kontrak tidak ada. Angka 50-60 ini dari mana? Itu target. Oke? Terus operasional namanya merintis akap. Silahkan dicek di dunia perkungfuan bis akap. Mas Marquez ini orang lama nih. Namanya orang merintis ini pasti bakar duit. Maka postingan sebelumnya saya mengatakan gini, kalau pengusaha tidak siap rugi, maka jangan jadi pengusaha. Mas, kayaknya nggak pantas banget kita ngomongin untung rugi karena bis ini baru jalan sekarang. Nanti dulu Mas, maka kalau belum siap untung rugi, lebih baik jadi pegawai yang pasti tiap bulan dapat gaji. Jadi fair dong. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, kalau dalam usaha pasti untung, siap nggak menggadaikan anak dan istrinya mungkin 3 bulan? Menggadaikan ya, bukan untuk dipakai loh. Menggadaikan supaya apa? Supaya untung. Oke? Karena pasti untung. Tapi karena namanya pengusaha itu adalah permainan, tanda kutip, permainan judi. Tetapi ini bukan judi yang taruhan, ya kan? Dia mengatur strategi mengefisiensikan pengeluaran, tetapi meningkatkan pendapatan. Dan ini sangat sulit, ya kan? Maka angka 50-60 ini kami bantah. Oke? Kalau 60 lebih baik Mas Rian kredit aja sendiri. Iya. Bener nggak? Mobil itu tahun 2000, range-nya ya 2017 sampai 2020 range ya. Tetapi di dalam kontrak dipatok angka 2 miliar. Sedangkan JB3 2018 untuk saat ini pasaran 1,7, 1,8, 1,6 sampai 7. Mana yang mulai nakal? Kita fair. Okay? Terus masalah 2,2 miliar. Mas Rian menggelapkan dana 2,2. Kemarin saya tanyain, kebetulan kita anggap adik saya mengatakan gini, Mas tolong
bring rekening koranmu. Rupanya mohon maaf, saya tidak menghina. Isi dompetnya, rekening dia sama isi dompet saya, banyak kan isi dompet saya. Kira-kira seperti itu udah tahu lah ya. Ya dipindahin lah, dipindahin. Nah, kalau 2,2 miliar, saya pernah sebagai advokat saya dibayar 2,5 miliar. Itu saya bawa 2 tas itu sama Adi. Tas langsau yang ini ya dia. 2 tas tuh. Bawanya berat. Jadi kalau ada yang mengatakan pengacaranya ini adalah pengacara gratisan, mohon maaf. Ya, ini panggilan nurani sebagai keluarga. Ya. Bahkan yang biayai kami semua ini. Mohon maaf tidak Makan, rokok, transport, semua. Jadi jangan berpikiran Mas Rian ini sedang dibawa, oke, terus diinjak, dilaporkan, seolah-olah orang di belakangnya Mas Rian tidak ada yang melawan. Hari ini kita hanya satu kata, lawan. Sepakat nggak Mas? Lawan. Ya, jadi kami akan melawan. Tadi kami sudah bantah semua, masalah perjanjian tadi sudah kami pelajari. Terus akta juga sudah ada. Dan satu hal, laporan keuangan, bukti chat semua sudah ada semua. Bahkan ada penarikan kendaraan pun ada. Jadi buat saya ini blunder juga sih mereka. Karena atau mungkin mereka lupa telah mengeluarkan chat-chat itu atau mengeluarkan chatnya masih ada semua. Mungkin lupa Ya. Jadi alangkah baiknya mari kita tabayun bersama. Ya, sebelum bola liar ini nanti pas kami tendang penalti. Ya. Tendang penalti, Mas Agus Subagio juga siap nendang ya Mas ya? Siap ya? Siap, gitu kan? Jangan sampai nanti tendangan penaltinya ini kipernya hilang. Nggak ada kiper dong, nggak ada kiper. Itu garis besarnya saya pikir lebih interaktif saja. Jadi nanti karena saya dan Mas Gabio dan Mas Adi Mas Adi sudah menguasai materi, maka interaktif saja, pertanyaan nanti kami jawab, termasuk Mas Rian. Tapi kalau bisa jangan masuk ke materi, karena itu nanti pertempuran kita di kepolisian. Sedikit bocoran bahwa kami akan melaporkan di Mabes Polri, di Polda Metro Jaya, dan di pengadilan secara perdata. Kita langsung paralel semua. Seperti itu. Monggo, Mas Agus mungkin ada tambahan Mas? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dari filosofinya Mas Rian Mahendra. Saya mau menambahkan kepada LSM Barak Nusantara. Ini ada lagi Mas. Aneh-aneh aja. Rian Mahendra ini siapa? Kok di demo audiens? Ya kan? Yang kedua, yang pertama nih tuntutan mereka adalah mendesak Kapolda Metro Jaya agar segera panggil dan periksa Rian Mahendra dan Devi Marisa Suryani selaku pemilik dan direktur utama PTI. Yang kedua, cabut izin operasional PT Mahendra Transport Indonesia yang diduga telah melakukan praktek penggelapan dan penipuan. Ketiga, mendesak PT MTI bertanggung jawab dan segera ganti kerugian yang dialami PT X. Ya. Meminta Polda Metro Jaya melakukan penyidikan status PT MTI dan segera tetapkan tersangka dan kasus tindak pidana ini. Emang siapa dia perintah-perintah Kapolda Metro? Dia enggak? Sabar, dia enggak? Kebetulan juga Mas Rian ini lagi nyalek. Tahu kan ada undang-undang yang belum boleh memeriksa untuk para peserta legislatif dalam kasus pidana. Ini kalau menurut saya cara-cara ini udah aneh dengan mas akal. Jadi apa urusannya ormas mau ngedemo gue 100%? Jadi Rian Mahendra ini siapa? Pejabat menggelapkan uang negara. Siapa dia? Itu aja Mas yang saya tambahkan. Jadi gini Mas Agus, Silakan tambah. karena kita ini sama-sama orang Kudus, orang-orang Rembang, ya. Jadi almarhumah ibunya Mas Rian dulu guru di Rembang. Rumahnya kontraknya jejeran sama rumah saya. Ya, kedekatan kami itu seperti itu. Kalau orang Rembang, orang Kudus itu mengatakan, loh, emang Mahendra Pranu ini yang ada di sini, emang gone kakek aneh. Dia masih Pantura kakek aneh gitu kan. Emang punya kakek aneh. Kakek moyangnya mau di demo. Emang Mas Rian ini pejabat publik.
uang negara. Ya. Masalah uang dari mana? Tidak perlu tahu. Mau dari saya, mau dari Mas Agus, mau dari investor, mau dari siapapun, tidak perlu tahu. Yang jelas Mas Sahrian tidak ada dana pencucian uang, Money laundering. money laundering. Terus mau di demo, terus mau dikasih telur, tidak apa-apa, silakan. Tambahan juga Mas audiensnya ya Mas ya. Nah, Alat peraga ya saya tambahin. Ada spanduk, mobil komando, terus ban bekas, poster dan telur busuk. Ini mau ngapain lagi? Iya nggak? Iya. Bener nggak? Mau ngapain? terus tanyain Mas, sopo sing ngongkon? Sopo sing ngongkon? Ini mahasiswa loh. Mahasiswa itu pakai ini. Iya kan? Oke? Mahasiswa itu pakai intelektual. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ada mekanisme hukum. Mas Rian sudah dilaporkan, silakan. Silakan. Proses due process of Atau law. mungkin kesel aku nggak dipanggil-panggil. Beneran kalau nggak dipanggil tuh alasannya? Loh gini Mas, Kan masalah jangan dipanggil dipanggil. itu kan pertama antrian. Kewenangan penyidik lah. Ya Gimana? toh? Terus masalahnya Udah ini sebulan. bisa nggak dia memenuhi alat bukti dulu? Buat Ya bisa kan? dipanggil. Kan kalau orang dilaporkan hanya klaim sepihak, nanti saya klaim ini, oh artis yang cantik ini istri saya, Betul. repot Mas. Ya kan? Saya paling tidak harus membuktikan apa saya punya KTP, oke, status saya beristri atau tidak, kan? Punya paling tidak ada bukti saya lamaran sama artis X. Saya nggak nyebut ini karena nanti masuk YouTube ya sama. Paling tidak ada tukar cincinnya dulu, atau paling nggak pre-wedding. Nah kalau nggak ada tuh saya ngaku-ngaku pacar saya artis X, jadi ketawain orang. Tapi yang jelas saya tuh bener-bener nungguin banget nih panggilan dari penyidik itu bener-bener tak tungguin bro. Saya pengen banget cepet dipanggil, cepet ngoceh kasarannya. Pengen banget karena pengen banget ini cepet selesai. Jadi nggak ada sedikit pun pengen ngehindar atau gimana, justru malah pengen cepet-cepet dipanggil tuh. Jadi nggak perlu kalian demo gini, gue juga pengen banget cepet selesai supaya jelas orang bisa lihat gitu. Biar semuanya jadi tahu gitu. Dan gini, kami membela bukan membabi buta. Kami membela adalah meluruskan hukum sesuai dengan relnya. Ya. Orang kalau dizolimi seperti ini, mohon maaf. Apalagi ini saudara kita, benar nggak Mas Agus? Banyak sopir yang kami bantu 0% loh. Ya, uang dari kami sendiri, benar nggak Mas Agus? Ya, Mas Rian ngomong, Mas tolong bantu sopir kecelakaan, harus sidang ke Lampung, harus ini, kita bantu kok. Mas Rian, Mas tolong Mas bantu, kami bantu. Apalagi ini saudara kita sendiri. Betul? Maka bagi pihak-pihak yang mau mendemo Mas Rian, saya persilahkan. Mau membakar mobilnya, kami persilahkan. Ya, mau dilemparin telur busuk, silahkan. Mau dibakarin ban, silahkan. Tapi tolong siapkan LC-nya juga untuk menari-nari. Alhamdulillah. Karena ketika nanti ada rekaman, ada perusakan, ada ini, kami akan tempuh jalur hukum. Dan ada konsekuensinya, ya kan? Jangan cara-cara murahan ini dilakukan. Negara Indonesia ini negara hukum. Silakan. Orang mau melaporkan silakan. Kami pun punya hak untuk melaporkan. Mari kita uji. Betul nggak Mas Agus? Kalau dengan cara demo, nggak apa-apa. Besok kita datangkan 200 orang juga. Mas Warkes bisa nggak? Yang punya plat mobil B 1640 apa ada mobil mau keluar. Jadi janganlah cara-cara apa premanisme, ya, cara menekan murahan. Bagi saya itu cara menekan murahan. Ya, besok Mas Rian itu kami suruh di sini pada saat demo. Kalau mau dipukul silahkan, mau ditonjok silahkan, mau dilempar telur busuk silahkan. Tapi kami pastikan pasal 170 sudah menanti Anda. Sepakat nggak Mas? Sepakat. Enggak lah, kalau cara-cara kayak gini dipakai buat ngejatuhin mental gue, berarti orang ini nggak kenal kita bro. Biarin aja. Cuekin aja, aku nggak gubris. Mungkin ada pertanyaan Mas biar jadi biar lebih hidup ya Mas ya. Kalian ini selama ini jadi bola liar apa aja nih dibahasin aja. Nggak akan ada Siap, yang kita Mas. tutupin Monggo. kecuali hubungannya sama substansi. Saya dari Bus Putar Balik. Saya mau tanya Mas, Dari apa Mas? dari Bus Putar Balik.
Oh, khususnya Mas Ren dan tim lawyer itu kan kemarin mereka conference bertepatan dengan launching rute itu. Jangan disebut PO-nya ya Mas. Tidak, saya ingin. Lagi tadi. Gimana nih Mas? Bisa dulu? Terkait conference kemarin, kemudian mereka menyebutkan rilis rute baru Wonogiri Jakarta itu bertepatan dengan melaporkan Mas Rian ke kasus ini. Oke, saya jawab seperti ini. Tolong dicek spionam. Trayek itu betul ada atau tidak? Oke. Kalau tidak ada, maka pengusaha di Wonogiri seharusnya keberatan. Ya kan? Enggak, maksudnya gini loh. Enggak, Mungkin dia nanya motivasinya apa gitu kan? Ya, itu dulu toh. Yang kedua, motivasinya kan memang Ya motivasinya saya yakin kalian bisa tahu sendiri lah. Apa sih alasannya? Gitu loh Mas, maksudnya Mas. Hah? Berbarengan dengan conference dan Nah kira-kira kalau dia cuman bikin, kalau kira-kira nih kalau cuman bikin gitu doang, ada yang nonton nggak? Cari momen. Boleh. Jadi kalian bisa nilai jawab ya sendiri. Mas ya. Nah kalau kami kuasa hukumnya ini mohon maaf bukan pengangguran semua. Jadi bukan cari panggung. Dan nggak perlu cari panggung. Pengajar itu nggak perlu cari panggung. Ya kan? Ketika mau cari panggung kita membantu masyarakat itu panggung kita sudah naik sendiri. Kita bukan pengangguran. Tapi ini saudara saya bukan ngaku-ngaku ya. Saudara tidak harus sedara. Ya. Silahkan cek jejak digital siapa saya, siapa Mas Agus, hubungan kami dengan keluarga besar bagaimana. Kalau saya cari panggung kan saya nyebutkan ini ya Mas ya. Tuh, terjawab ya Mas ya. Monggo yang lain. Yang jelas KTP saya Kudus. Nah, mau tak bukain. Nggak perlu siapa tahu siapa saya, tetapi KTP saya Kudus. Dari mana Mas? ini kan tadi Mas Rian mengenai masalah ini sudah berkomitmen bahwa ini Sampai dari mana Mas? saya mau subscribernya Mas Rian. Oh siap. Saya memperhatikan ini kan istilahnya tadi Mas Rian juga berkomitmen bahwa ini tidak ada kata damai kan, kalau nggak salah saya tangkap kan. Saya harap itu dipegang Mas. Ya. Karena saya sebagai orang kecil melihat di kita ini udah jengah. Masalah gini ujung-ujungnya di atas materai selesai. Artinya apa? Artinya hanya mencari panggung. Tapi tadi juga Mas Rian menyampaikan bahwa ini sebenarnya berat Mas Rian lakukan untuk melawan mereka. Kita tidak melupakan mereka di dalam sejarahnya MTI, tidak Mas. Mereka akan tetap ada di dalam sejarahnya MTI sampai kapanpun. Tapi kejoliman ini yang harus Mas Rian dan tim lawyer itu lawan. Makanya harapan dari saya, harapan dari kami, harapannya sih udah jangan ada kata damai dah. Saya nggak akan ada kata damai karena nggak pengen ada lagi korban-korban seperti Betul. Itu sebagai pembelajaran buat yang lain juga. Pembelajaran bukan hanya pengusaha bis ya, bukan hanya pengusaha bis. Orang-orang lain yang dengan gampangnya mencari masalah orang, tiba-tiba setelah ini dipanggil, oh damai. Jangan tiba-tiba, oh damai. Akhirnya apa? Saya menganggapnya itu sebagai sirkus hukum. Sirkus hukum. Jadi hukum itu seolah-olah dipermainkan Pak. Kasihan polisinya Pak, penyidik. Bahkan, Hal-hal kayak gini harus disidik. bahkan. Kasihan nanti kalau misalkan masuk ke kejaksaan, apa nggak ada masalah yang lebih keren urgent dari ini? Bahkan. ini Ini kegaduhan masalah yang sepele. kegaduhan di tengah-tengah waktu yang kurang tepat karena kita lagi mau pesta demokrasi ya. Makanya saya anggap ini secara etika moral nggak pantas banget sih. Kayak hal kayak gini nih nggak bisa kita selesaikan di atas meja dengan dua orang. Oh ya kita ngopi bareng selesaiin. Ya gue pengennya lu kayak gini, gue pengennya kayak gini. Apalagi kalau tambahan Boleh, Pak. Apalagi tadi dengar dari lawyer yang satu bahwa ini sudah ada ormas klarifikasi Iya. dari ormas apa dari mahasiswa? Ormas. Dari ormas. Tadi juga bilang, lah ormas hubungannya apa? Apa jangan-jangan kan kita akhirnya berasumsi siapa di belakang ormas? Kan gitu. Boleh dong Boleh. kita netizen berasumsi jangan-jangan di belakang ini siapa? Ya enggak?
Saya nggak menyebut nama loh. Oh iya. Iya kan? Siap. Iya kan? Jangan. Gitu Tadi kan? saya cek ini bukan surat kosong mas, karena saya cek ke Polres ternyata tembusannya memang sampai ke sana. Betul. Mas, kalau untuk aksi demo itu sekarang itu gampang, Mas. Gampang. Surat itu pasti karena itu bukan izin ya. Yang namanya demo itu hanya pemberitahuan. Ya. Sama Jadi kayaknya tidak perlu ada izin. pengalaman jadi provokator Kebetulan atau saya ada salah satu korlap. Oh gitu. Orang aksi. Saya dulu di serikat pekerja. Jadi saya Hidup buruh. Hidup buruh. Cocok. Kebetulan saya memahami hal-hal seperti ini dan yang namanya dunia demo dari yang paling baik sampai yang paling busuk, insya Allah saya Tahu. tahu. Jangan paham. Udah paham, bukan tahu lah, paham. Jadi sekali lagi ya ini sih himbauan kepada teman-teman yang mungkin hari apa rencananya aksi Kamis. Hari hari Kamis, 14 Desember Tolong. 2023. yang sebagai korlapnya aksinya kalau memang itu yang berpendidikan, saya malah bertanya-tanya dapat pendidikan dari mana gitu loh. Barian ini sopo, Mas? Nah, gitu kan. Kalau kita demo Pak Camat kayak yang di Palu aja. Boleh. Saya pejabat publik. Betul, Pak RT, jangankan camat, Pak RT pun boleh karena itu pejabat publik. Iya. Barian Oh. ini sopo? Ya mudah-mudahan mungkin 2024 wakil presiden atau apa. Amin. Hidup lihat. Saya panggil Om aja. Om itu bahasa gaul sekarang. Ini Om. Ya. Masalah damai dan tidak. Pertama adalah dengan kegaduhan ini banyak orderan Mas Rian itu di cancel. Oke. Terus banyak orang yang boleh dikatakan ingin bekerja sama dengan Mas Rian Mundur. mundur. Apakah adil ketika pohon yang sedang dirintis sedang bersemi terus dipotek dipatahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Apakah segampang itu kita memaafkan? Oke. Terus ada tambahan, mumpung ingat bahwa dikatakan Rian ini kabur, bahkan di-share di grup-grup WA pengusaha-pengusaha transportasi di Jabodetabek. Rian Mahendra anaknya Haji Haryanto kabur. Kabur dari mana? Mohon maaf, om-om semua di sini tahu. Mahendra ketika keluar dari Jakarta Timur, saya nggak sebut Cawang loh ya, salah. Dari Jakarta Timur langsung ke sini loh. Ya, kalau kabur tidak mungkin Nongol. nongol di sini. Fair ya Mas ya? Ya. Kita fair. Rian Mahendra itu ada di apartemen, kantornya di sini. Wah, gua live streaming terus kok pagi ya kan. Kok bisa kabur kemana? Saya masih rutin nge-live kan pada saat itu. Dan ya itulah framing-framing yang negatif dibangun supaya citranya Mas Rian hancur. Tidak ada yang menolong karena hari ini Mas Rian mungkin dianggap sedang terpuruk, gitu. Padahal saya dari peristiwa setahun yang lalu saya selalu mendampingi Mas Rian. Boleh ditanyain beliau, Mas Agus juga, ya Mas ya. Kita ke Solo, tak ajak ngomong. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan Bapak? Ya. Karena apapun yang terjadi, Rian Mahendra adalah bin Haryanto, Haji Haryanto, oke? Bukan bin PO Haryanto. Sepakat ya, Mas? Jadi sampai kapanpun Mas Rian adalah anaknya Pak Haji Haryanto. Dan kemarin Mas Rian ngomong selama ini kita dampingi, Mas Rian menyadari saya akan sembah sujud kepada bapak saya. Bukan masalah PO-nya. Ya, bukan sebelum masalah ini pun Mas Rian sudah komunikasi dengan saya, kepingin sowan, kepingin minta maaf sama bapak. Tetapi tolong jangan dipelintir bahwa Rian ini udah nggak punya duit mendekati. Enggak, hubungan anak sama orang tua. Saya selalu mengatakan apa? Mas, namanya anak, sebenar-benarnya anak tetap salah di mata orang tua. Jadi tetap yang benar ini orang tua. Kalau orang tua benar, ya anak tambah salah. Jadi konsep hidup ini adalah orang tua selalu benar, anak ini selamanya salah. Sepakat nggak, Pak? Sepakat. Jadi Mas jangan Rian bawa menyadari. jangan bawa masalah pribadiku sama Bapak ke dalam masalah ini. Ini masalah MTI, masalah Rian Mahendra, dan jangan bawa-bawa Bapak ke dalam ranah ini. Karena ini disebutkan kan Mas ya? Iya, kabur anaknya Pak Haji Haryanto kabur. Ini kan buat saya, wah ini brengsek ini, maaf ya. Karena buat saya
Mas, orang tua saya sudah sepuh. Urusan ini sama saya pribadi sama saya. Kalian mungkin selama ini tahu lah track record atau jejak digital seperti apa saya terhadap orang tua saya pasca kejadian kemarin. Sebelum-sebelumnya seperti apa saya melindungi beliau, seperti apa saya menjunjung tinggi beliau, dan setiap permasalahan selalu saya selesaikan tanpa sepengetahuan beliau. Dan aku pengen masalah ini cukup pribadi aja antara Rian Mahendra dengan PO X. Jangan bawa-bawa beliau ke dalam ranah. Dan saya garis bawahi, kita Mas Agus juga, Rian Mahendra tidak pernah kabur dari kehidupan dunia transportasi. Om-om semua bisa melihat kantornya di sini, schoolnya di sini. Ya kalau Mas Rian misalnya ke Kudus, ke Solo itu bukan kabur. Mas Rian bukan orang kantor, ya kan? Ya iya Mas. Mas Rian orang lapangan. Mungkin hari malam ini di sini, besok pagi mungkin sudah di Solo. Iya. Ya kan? Atau mungkin di Jakarta. Jangan disebut kabur. Nomor HP juga nggak ganti kamu ini. Ya, Monggo, sebetulnya banyak lah ada lagi? hal-hal aneh. Terjawab ya Om ya. Nah, kita tidak ada damai Om. Maju terus. Oke. Cukup? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita nonton debat presiden. Cukup? Ada yang mau tanya? Ini cuman pembukaan aja ya, biar nggak jadi bola liar. Karena kenapa kok nggak ada pertunjukan bukti atau lain-lain itu nanti Mas. Nanti kita akan ada konferensi pers kedua setelah Pemanggilan. semua proses penyidikan itu berjalan atau sudah Saya berjalan. ini Mas, tidak saya terangkan, tapi buktinya ini. Ini masih banyak, tapi garis besarnya bukti chat dan lain-lain, bukti penyerahan dokumen, semua ada. Ya. Jadi enggak lah, saya juga membela Oh iya, pasien, terus ini. tidak membabi buta. Apa yang tuduhan terakhir yang kemarin lagi rame? Masalah akte. Ya, palsu. Akte pendirian nggak ada namanya ini. Tenang aja, apa namanya, itu nanti akan terjawab. Dalam artian itu juga buat saya itu pernyataan yang blunder ya. Dalam artian blunder, nanti mereka akan malu sendiri. Karena banyak banget bukti chatting dan banyak banget bukti-bukti yang memang mendukung tentang hal itu, mereka mengetahui dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah. Bahkan termasuk alasannya, dan memang langkah selanjutnya kita seperti apa itu udah diterapkan semua di situ. Jadi nanti akan saya tunjukkan, tapi karena itu nggak bisa kita bahas sekarang karena masih bahas ntar itu buat bahan penyidikan yang tertulis. Makanya white, tapi yang jelas hal itu nanti suatu saat akan terbuka sendiri. Buat saya itu blunder yang akan membuat mereka malu sendiri.